Amin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul Syekh Al-Mahbub Sayyidina Syekh Al-Habib Syekh Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, semoga Allah meninggikan derajatnya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kita kemampuan untuk meneladaninya dan menjalankan wasiatnya, menjalankan apa yang telah beliau ajarkan dan beliau pesankan. Al-Muhtaram Habibana Habib Hasan Al-Idrus, semoga Allah selalu jaga beliau, Allah memberi beliau pahala dari apa yang beliau usahakan dari mengajar, dan juga kita sebagai muridnya semoga dimudahkan dalam memahami pelajaran, memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankannya. Seperti biasa, mari kita memulai dengan membaca umul kitab. Kita niatkan untuk guru kita dan juga para mu'allif kitab fikih, khususnya kitab At-Taqriratus Sadidah. Dan juga semoga kita diberi keberkahan dalam apa yang kita laksanakan pada hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita bahas zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah halaman 418. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang dan menjelang kita fitrah menuju kemenangan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita usahakan selama Ramadan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil fitrati. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan zakat fitrah. Li'annaha, dikarenakannya, tajibu indal fitrin nas, yaitu kewajiban bagi manusia itu untuk tidak berpuasa lagi. Min saumi Ramadan, dari sebelumnya, yaitu mereka puasa Ramadan. Kata-kata fitrah itu dikatakan yaitu fitrin nas. Orang itu sudah tidak puasa lagi. Bukan berarti orang itu suci. Waktu sama al-fitrah bimana al-khilqah. Dinamakan juga dengan al-fitrah, maknanya al-khilqah, ciptaan. Waktu sama zakat badani, dan dinamakan juga zakat badan. Li'anha, karena di dalam penamaan zakat badan ini, li'annaha, karena sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama fil hadis, seperti mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratun lisa'im minar rafati. Zakat fitrah itu mensucikan bagi orang yang puasa dari dosa. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Kemudian zakat fitrah itu diperuntukkan makanannya, ya kan, merujuknya ke sana tuh. Orang-orang yang fakir
dan orang-orang yang miskin. Ke sana tuh sebetulnya. Zakat dalam segi global ya. Ya. Kemudian kalau zakat fitrah itu minar rafat wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Makanya ulama juga ada yang posisinya artinya bahan pokok, ada juga antisipasinya bukan cuma bahan pokok, tapi bisa juga dengan karena cuma kalau bahan pokok kan posisinya orang apakah kalau cuma beras bisa makan langsung dengan beras kan enggak. Otomatis dimasak dulu. Kemudian kalau seandainya dimasak enggak punya gas, gasnya beli. Uangnya enggak ada, gimana? Ya kan? Oke dengan kompor atau dengan yang lainnya kan bisa juga sekian. Makanya antisipasi dalam hal itu semuanya alangkah lebih afdolnya bukan hanya sekedar dengan bahan pokok yang masyarakat tersebut kebanyakan untuk makan, akan tetapi alangkah lebih afdolnya dengan uang tersebut mereka belanjakan untuk mereka makan. Hukmuha wajibatun bil ijma. Hukumnya zakat fitrah ini secara global wajib. Ijma, kesepakatan semuanya madhab. Kemudian awqatu ikhraj zakatil fitrah. Adapun waktu-waktu di dalam mengeluarkan zakat fitrah terbagi atas 5. Khamsatun. Yang pertama waktu wujub, waktu wajib. Yaitu biidraki juz'in min Ramadan. Yaitu didapatkan sebagian daripada bulan Ramadan. Wa juz'in min Syawal. Kemudian didapatkan juga sebagian daripada bulan Syawal. Artinya posisi wajibnya itu ketika Id sebelum sholat Idul Fitri. Ini maksud waktu wajibnya itu. Kita kalau menyalurkan zakat fitrah itu di sebelum posisi sholat Id itu afdal atau hukumnya wajib. Dapat mutlaknya itu kita pahalanya. Bi ayyakuna asyakhsu mawjudan. Posisi orang yang berzakat itu ada. Artinya ada, posisinya bukan mati. Mutasifan disyurutil wujubi. Kemudian disifatkan dengan syarat wajib. Inda ghurubi syamsi lailatul id. Yaitu dengan syarat wajibnya ketika matahari terbenam lailatul id. Yaitu ketika malam takbiran kalau bahasa kita. Malam id, malam takbiran. Kemudian yang kedua waktu fadilah. Waktu fadilah. Itu waktu yang fadilah. Yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil id. Yaitu ketika posisi habis subuh. Ya kan? Dan wa qabla salatil id. Kemudian finishnya sebelum melaksanakan salat id. Itu waktu fadilah. Wal afdalu ba'da salatil fajri. Adapun afdalnya itu setelah kita melaksanakan sholat subuh. Berikan langsung tuh, ya kan? Mungkin fuqara dan masakin itu dia mau sarapan, mau makan, gitu. Kemudian yang ketiga waktu jawas. Apa itu? Wahwa min awalir Ramadan. Waktu jawas hari pertama bulan Ramadan. Boleh, boleh. Itu tapi di dalam hukum fikih hukumnya sah. Jawaz, boleh. Kemudian yang keempat, waktu karahatin, waktu yang hukumnya makruh, takhiruha an salatil id ila ghurubis syamsi, yaitu menunda-nunda di dalam pembagian zakat tersebut sampai sholat id. Kemudian sampai terbenamnya matahari. Ila limaslahatin, kecuali hal tersebut masuk dalam kemakruhan jika memang menunggu di dalam kemaslahatan menunggu qaribin, yaitu saudara-saudara terdekat.
ya kan? Au faqiran salihin, atau menunggu-nunggu zakat itu dibagikan kepada orang-orang fakir, tapi orang fakir orang yang soleh. Gitu. Nah, ini kan kadang-kadang kita istilahnya mungkin barangkali kerabat-kerabat terdekat, artinya tetangga-tetangga itu semuanya banyak orang-orang yang kayak mampu. Mana orang-orang yang tidak mampunya jarang tuh sekian, nunggu-nunggu sekian, atau lagi cari-cari gitu. Waktu hurmah, waktu yang hukumnya haram, apa tuh? Takhiruha, mengundur-undurkan an yaumil id illa li'udrin, sampai hari id, ya kan? Kecuali udur, fayazuju takhir. Maka hal ini diperbolehkan di saat udur mengakhirkan. Wa takunu qada'an biduni itsmin, akan tetapi hal ini istilahnya mendapatkan istilahnya hukuman qada kita. Tapi biduni itsmi, yaitu tanpa berdosa hukum. Kalam yahdur maluhu, seperti kita zakat fitrah ini harta ataupun beras kita lagi nunggu-nunggu, belum ada nih, udzur tuh satu. Aulam yajid mustahigga laha, atau posisinya di saat memberikan kepada orang-orang yang mustahik kita kagak dapat sampai hari itu. Gitu. Hal ini jika memang berlaku dalam urusan tersebut itu kagak dosa, akan tapi diqadha. Kemudian selanjutnya alaman tajib, kepada siapa itu yang diwajibkan orang itu berzakat fitrah? Tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil id wa lailatihi. Itu kewajiban bagi orang yang beragama Islam, setiap daripada orang yang beragama Islam. Hurrin, yang posisi orang tersebut merdeka. Yamliku quta, yang posisinya memiliki bahan pokok, yang bahan pokok kebanyakan orang tersebut makan apa? Bukan kitanya, ya kan? Kadang-kadang kita posisinya kita makan gandum. Orang di contoh di Kemang atau di Bogor ini makan beras. Kita berikan kepada mereka gandum. Itu bukan ankuti balad. Gitu. Ankutil balad itu posisinya yang masyarakat kebanyakan itu, yaitu bahan pokoknya makan apa gitu. Kadang-kadang kalau ngaji itu dipahami benar-benar gitu. Jangan ego, kalau emang ada sesuatu yang orang tersebut kritik, ya kita buka kitab lagi. Mungkin ada yang salah kita nih. Gitu. Yaumil id, yang posisi hal tersebut kewajiban dan ada bahan pokok pada malam id, ya, atau pada hari id dan malamnya. Dan tidak wajib bagi orang tersebut yang posisi nggak ada. Sawaun akana dzakan am unta. Baik diwajibkan hal tersebut orang yang berjenis laki-laki ataupun perempuan. Saghiran au kabiran, baik kecil ataupun yang sudah dewasa besar. Hurran au abadan, baik orang itu yang sudah merdeka ataupun masih menjadi hamba sahaya. Wa yustaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yuhtaj ilaihi mimma yalih. Disyaratkan di dalam wajibnya memberikan hal tersebut zakat fitrah an takuna fadilatan. Sesuatu yang kita berikan itu bukan cuma itu, tapi ada kelebihannya. Ada lebih, itu beras buat kita makan, buat anak istri kita. Amma yuhtaju ilaihi, sesuatu yang fadilah itu dibutuhkan. Ya kan? Bima yali, di antara yang dibutuhkan itu apa? Mu'natuhu wa mu'natu man tazamuhu, yaitu orang yang posisi kita nafkahi.
Yang nafkahi tersebut yang kita naungi, yang kita posisinya apa ya? Nah, itu posisi orang yang kita apa ya? Kita wajibkan atau yang posisi kita para isi yang kita wajibkan di dalam nafkah tersebut. Wa munatu man talzamuhu nafkah, dan begitu yuk orang yang wajib kita nafkahi kepada yang lainnya. Kata-kata fadilah itu baik untuk diri pribadi, untuk anak, dan untuk istri. Yang kita wajib nafkahi mereka. Min dainin walau muajjalan. Hal tersebut walaupun ada, yaitu dari sesuatu yang hutang belum jatuh tempo. Nah, yang ketiga, min khadibi wa mazid yalqiqanihi. Kemudian dari pembantu yang kita wajib wa manzili, dan mereka kita berikan kepadanya tempat tinggal yaliqani bihi, yang tempat tinggal tersebut layak untuk si khadim. Gitu. Fa illam takun fadilat, jika memang tidak ada fadilah, arti kelebihan yaumul id, pada hari id, walilatahu, dan malamnya, amma yahtaju, dari sesuatu yang dibutuhkan min ahadi, dari yang salah satu di antara tiga tersebut, hadil umur, fala zakata alaih, maka tidak wajib baginya itu berzakat. Nah, gitu. Nggak ada posisinya. Contoh kita masih jomblo nih tersekian. Kalau jomblo itu kan sudah posisinya sudah balik, nggak wajib bagi orang itu, orang tua memberikan zakat istrinya kepada orang yang sudah balik. Nah, artinya posisinya harus memberikan kewajiban zakat itu dari pribadi. Tuh, ya kan? Atau emang sudah beranak, sudah punya anak dan punya istri. Ya. Artinya cuma satunya aja, cuma 3,5 liter, 2,5 kilo. Kemudian buat anak dan buat istri nggak ada sekian. Nggak wajib bagi kita itu zakat. Begitu juga istri. Dan begitu juga anaknya kita. Kalau emang tidak ada fadilah itu, kelebihan tersebut. Al-wajib fiha, adapun di dalam mengeluarkan zakat itu, wajibnya ukurannya berapa? Ya kan? Sa'un an kulli syakhsin, yaitu satu sa' setiap dari persen-persen seseorang. Mau dia orangnya besar ataupun kecil, laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya, dihitung sama rata satu sa'. Ai arba'atu amdadin, yaitu satu sa' itu 4 mud. 1 mud itu kurang lebih ya 7 on atau 6 on lebih lah. Kemudian 1 mud tuh berarti 4 mud 1 sok. 1 sok tuh gede. Ntar saya istilahnya saya share di grup bagaimana ukuran soknya Nabi Muhammad SAW dan bagaimana 1 mudnya ukuran Nabi SAW. Bimudin Nabi SAW, yaitu dengan ukuran mudnya di zaman Nabi, bukan mudnya sekarang. Mudnya sekarang itu kan liter, itu beda, ya kan? Wahuma yusawi halian, yaitu kurang lebih ukuran daripada satu sok itu 2,75 kilo takriban, yaitu 2,75 kilogram kurang lebih. Takrib mendekati daripada 2,75. Gitu. Makanya kita penting sekali melihat bagaimana satu sok itu dan bagaimana satu mud itu. Kan yang namanya ilmu itu bukan hanya sekedar posisi kita baca, akan tapi kan perlu adanya kita melihat di dalam ukuran-ukuran tersebut. Kemudian kalau ingin masuk, kita bikin diagram, kemudian skema untuk tujuannya memahami di dalam ilmu tersebut. Artinya mumpuni tersebut di dalam skema-skema supaya tujuannya untuk kita paham. Qaidatun, adapun kaidahnya, kullu man talzamuhu nafaqatuhu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Setiap
orang yang hukumnya wajib memberikan nafkah kepada orang lain, anak ataupun istri, talzamuhu fitratuhu, maka wajib bagi dia juga membayar zakat fitrah. Bukan cuma orang lain yang dia bayar, akan tapi dirinya juga wajib bayar zakat fitrah. Wa hunaka istisnaatun, dan di sana juga ada memberikan pengecualian-pengecualian min hadhil qaidati, daripada kaidah ini, mantukan wa mafhuman, dari unsur ada yang tersurat, ada yang mafhum, ada yang tersirat, yang berurusan dengan kepahaman. Fal mantuqul ibarati, adapun mantuk al ibarah, ya kan, yang sesuatu yang tersurat di dalam contoh yakul perkataan ini, kullu man tazamu nafaqatu ghairihi tazamu fitratu, setiap daripada orang yang posisi wajib memberikan nafkah selain daripada dirinya, akhirnya talzamuhu fitratuhu, maka wajib juga memberikan nafkah, memberikan zakat fitrah untuk dirinya pribadi. Dirinya pribadi juga hukumnya wajib memberikan istilahnya zakat. Fa yustasna min dzalika zaujatul ab, dikecuali dalam urusan ini, selain itu yaitu istri daripada bapak. Istri daripada fa'ila zamu nafaqatuha wala yazamu fitratuha. Istri daripada bapak itu wajib kita nafkahi, akan tapi tidak wajib kita memberikan, mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya bapak. Jika memang bapak tersebut posisinya yang sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah atau memang sudah tidak ada. Wakadzalika al-'abdu al-qarib wa zaujatul kuffaran, begitu juga yaitu hamba sahaya dan keluarga-keluarga terdekat. Jika memang ponakan kita yang bapak atau saudaranya kita itu meninggal, maka wajib bagi kita memberikan nafkah itu. Dalam Islam seperti itu. Wa zaujatul kuffaran, begitu juga jika memang kita di antara kita itu, contoh, memang kalau ada memang istri yang non muslim. Contoh ada orang istrinya non muslim, ya kan? Wajib bagi dia memberikan nafkah, akan tapi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada istri yang non muslim. Gitu ya. Wa mafhulul ibarah, adapun hal sesuatu yang tersirat di dalam gambar ini, yaqul, katanya kuluman la tazumu nafqatu ghairihi la tazumu fitratuhu. Sesuatu atau setiap orang yang tidak wajib memberikan nafkah selain daripadanya, dan tidak juga wajib memberikan fitrah terhadap dirinya. Fa yusatna min dzalikal 'abdu al-abik. Hal ini dikecualikan dalam hal ini hamba sahaya al-abik, yang melarikan diri. Fala yalzamu as-sayyidu nafaqatuhu, maka tidak wajib bagi tuannya memberikan nafkah yang hamba sahaya tersebut melarikan diri. Begitu juga istri, kalau lari daripada posisi suami, cengkeraman suami, tidak wajib memberikan nafkah kepadanya atau membangkang, nggak wajib. Wa yalzamu alaihi fitratuhu, akan tetapi hukumnya wajib padanya memberikan zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah untuk suami walaupun sudah melarikan diri, atau yang posisi ini ya artinya nggak mau dengar istri, nggak wajib tuh memberikan nafkah. Hal ini kan kebanyakan banyak kerancuhan, ya kan? Wa idza asara zawj in fitrati zawjati, jika memang suami merasa kesulitan, ya kan, untuk mengeluarkan istilahnya zakat fitrah kepada zakat fitrah istrinya, artinya kesulitan ini nggak ada, ya kan, beras yang untuk dikeluarkannya, fala tajibu alaihi, maka tidak wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau emang merasa sulit, kesulitan asar, sangat sulit. Wala yalzamuha fitratun, dan tidak wajib juga
mengeluarkan zakat fitrah, fitratun nafsiha untuk diri pribadinya. Kalau sudah a'zar. Walakin yustahabu laha ikhrajuha. Akan tetapi disunahkan laha bagi zaujah atau istri ikhrajuha mengeluarkan zakat fitrah jika memang ada itu istri untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jinsul fitrati, jenis-jenis yaitu zakat fitrah. Apa aja tuh? Min ghalibi qutil baladin, yaitu kata-kata ghalib yang umumnya bahan pokok negeri tersebut. Umumnya apa? Tuh. Wa idzu al-jinsul a'la anil adna. Dan diperbolehkan juga jenis bahan pokok itu lebih unggul, lebih mahal di dalam kilogramnya. Anil adna, dari sesuatu yang kita itu tiap hari makan. Contoh 1 liter kita makannya yang 10.000. Boleh kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu yang 1 liternya atau 1 kilonya 15.000. Boleh. Huwa ghalibu qutil baladi, akan tetapi yang a'la, yang lebih mahal dari apa yang kita makan tiap hari itu, yang posisi ghalib umumnya al-qutil baladi, yaitu bahan pokok yang negeri tersebut makan. Gitu. Bukan bahan pokok yang lainnya seperti gano atau roti, enggak gitu. Kata-kata ghalib ini yang posisinya umum, kebanyakan gitu. Wa qad ba'dhum ajnasu man tajibu fihi zakatul fitrati maratibul a'la fal a'la biqaulihi. Sungguh telah disebutkan sebagian daripada ulama jenis-jenis matajib fihi, sesuatu yang diwajibkan di dalam hal tersebut yaitu zakat fitrah. Ini ada di dalam urutan-urutannya. Ya, kita loncat aja di dalam permasalahan tersebut. Ya. Yang kita burun. Burun ini posisinya gandum bebijian. Kemudian saltun. Saltun itu ya sejenis gandum lah, tapi kualitasnya ya agak naik gitu. Syair, gandum juga. Tapi ada jenis-jenisnya syair. Durratun, durra itu jagung. Ruzun kemudian beras. Kemudian hamisun, hamis itu ya kayak macam apa ya, anggur lah. Kemudian masyun, masyun ini susu yang posisinya sudah membeku. Ada sun, ya, jenis biji-bijian. Faulun sama dengan tamrun, ya tamar, zabibun yaitu kismis, akatun keju, labanun yaitu susu, kemudian jubunun. Jubunun itu dengan akatun lebih mahal akatun ya. Kalau jubnun yang kualitas yang di bawah daripada kualitas akat, itu jubnun. Kama qala sahibu sufati zubat, seperti mana perkataan sahibu zubat, wa jinsuhu al-qut minal ma'syar ghalib, yaitu jenis daripada bahan pokok itu yang minal ma'syar, yang kebanyakan dalam masyarakat kelompok tersebut, ghalib yang umumnya. Qutil baladi al-mutahhar, yaitu bahan-bahan pokok negeri tersebut, al-mutahhar yang kita keluarkan zakat fitrah tersebut. Mas'alatun, ada di dalam permasalahan apa ini? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya. La tudzi'u zakatu 'anil ibni alladhi la tajibu 'alal abani 'alal abi nafaqatuhu. Tidak diperbolehkan, yaitu ketika sang ayah mengeluarkan zakat 'anil ibni untuk anaknya. La tajibu 'alal aba abi nafaqatuhu. Yang bapak itu tidak wajib, yang sudah tidak wajib memberikan nafkah kepada. Bagaimana yang tidak wajib itu? Kabaligin
yang anak itu sudah balik. Idza addaha anhu abuhu. Jika memang abahnya itu mengeluarkan zakat fitrah untuk anak tersebut. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Illa idza adina lahu, kecuali diperbolehkan seizin anaknya fi ikhraji fitratihi, di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Wa amal ibnu ghairal balig zakan kana auntal. Adapun anak-anak yang belum balik, baik jenis laki-laki ataupun perempuan, wa kadzalika az-zauj, dan begitu juga istri, wa kullu man tazamu nafaqatuhu, dan begitu juga setiap orang yang wajib yang posisinya dia itu memberikan nafkah setiap harinya. Fala yusyartu idnuhum, maka tidak disyaratkan meminta izin kepada mereka, man talzamuhum nafaqatuhum, orang yang wajib kita nafkati gitu. Seperti istri jauh tersekian, udah keluarin aja, nggak usah bilang-bilang sama istri atau anak yang belum balik. Nah, begitu. Jadi mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang zakat fitrah. Insya Allah pertemuan akan datang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan zakat secara global. Insya Allah pertemuan akan datang. Kemudian gismun sadaqah, kemudian pembagian penyaluran yang 8 asnaf ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang besok. Insya Allah saya akan kabarin di waktunya. Waktunya jam berapa ntar. Ya, mungkin di antara teman-teman, jika memang ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan baik melalui chat ataupun langsung. Sangat persilakan sekali untuk bertanya langsung dengan membuka mikrofonnya. Oke, kalau dilihat dari jenis-jenis yang tadi disebutkan, dari profil bilad yang tadi disebutkan, makanan pokok. Jadi itu harus ukuran, bukan ukuran berat ya, ukuran kayak volumenya itu ya. Iya, kayak volume dia, kayak macam wadah dia. Ya, jadi bukan berat itu sebenarnya ya. Bukan berat. Nah, di dalam hal tersebut makanya dikatakan so' itu di sini kalau diberatkan 2,75 itu kilo takriban. 2,75 kilo itu takrib mendekati daripada so' itu, ukuran so' itu. Begitu. Kemudian kan ntar saya kirim share ntar ya. Nah, insya Allah masih ada ya. Ada ustadz, salah satu ustadz Betawi, dia membeli sok dan beli foodnya itu ukurannya itu wadahnya itu di Mesir. Dia mengatakan ini soknya yang di saat kita mau mengeluarkan zakat fitrah. Di situ jelas dan terang. Berarti tiap jenis kutil bilatnya itu kilonya bisa berbeda satu soknya ya? Enggak. Beratnya. Ya posisinya dalam hal tersebut ya kan kayak macam literan gitu, literan. Kayak literan gitu diisi, ya kan? Ini dikatakan satu mud begini. Nah, kemudian si Ustadz menjelaskan alangkah lebih baiknya dalam hal ini dalam ukuran itu kita munjungkan bahasanya gitu. Jangan ditakar di posisinya disejajarkan, diluruskan gitu. Gitu tujuannya dalam hal ini untuk menjaga-jaga jangan sampai kurang. Adapun kalau lebih itu lebih bagus atau lebih afdol, dia bilang begitu. Jadi satu takaran kemudian beras, kemudian dia takar ke sok itu sampai 4 sok. Kemudian soknya itu juga sampai munjung gitu. Begitu. Kalau lebihannya terserah ya, sampai berapa aja ya? Terbatas ya? Enggak terbatas. Jadi yang dikatakan wajib itu sudah masuk di dalam 2,75 itu sudah. Lebih daripada itu posisinya bukan wajib lagi, akan tapi sunnah. Abah pernah bilang yang dikatakan wajib itu sudah memenuhi syarat dalam hal tersebut, cukup satu kali, nah itu sudah. Di luar daripada itu bukan dikatakan wajib. Begitu juga haji, ya kan? Wajib itu sekali. Kedua kali dan ketiga kali itu bukan dikatakan wajib. Oleh sebab itu,
di saat hal tersebut kita menjalankan suatu kewajiban, kita benar-benar mentunaikannya. Begitu. Ada pertanyaan di kolom chat. Ya. Zakat fitrah itu diberikan di daerahnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah sah atau tidak jika zakatnya diberikan di luar tempat tinggal kita? Sah aja. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60 tidak menjelaskan harus di sini, enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa bis sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah." Hal itu diwajibkan oleh Allah, gitu kan. Bahwa sesungguhnya penyaluran zakat-zakat itu satu kepada orang-orang fakir, kategori fakir itu besok diterangkan miskin. Wal 'amilina 'alaiha, para amil. Katakan amil itu yaitu bukan para panitia zakat, akan tapi orang yang diangkat oleh pemerintah yang sah untuk menunaikan dalam urusan zakat tersebut. Artinya untuk bekerja dalam urusan zakat. Bukan panitia zakat, bukan. Sekarang kan panitia zakat ini ya macam di masjid-masjid, mereka nggak diangkat oleh pemerintah. Diangkat person-person aja, sekelompok-sekelompok aja. Bukan masuk dalam amilina alaiha ini, bukan. Wa amilina alaiha ini masuk bazis dan basnas. Masuk tuh. Jadi begitu. Ya, ada lagi mungkin? Silakan. Ya, silakan. Bisa, Habib. Tes. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Habib, Ya. misalkan kita menyerahkan zakat fitrah di waktu jawaz, yang itu berarti sebelum takbiran ya, Habib. Iya. Kita menyerahkannya langsung kepada fakir itu, dan dia benar-benar mustahik. Terus kebetulan di waktu wajibnya si mustahik ini karena dapat rezeki jadi nggak mustahik lagi, nggak fakir lagi, banyak ya hartanya. Nah di waktu wajibnya tuh, di waktu kita wajib zakat fitrah di malam takbiran itu, dia udah nggak mustahik ternyata. Apakah kita minta balik zakat? Oh ya enggak. Kalau sudah posisinya istilahnya sudah di tangan daripada bilang mustahik, walaupun 5 menit selanjutnya dia itu mungkin al-ghani, ya kan, itu sudah masuk di dalam penunaian zakat fitrah kita. Gitu. Dalam penunaian zakat fitrah. Ada pertanyaan di Ya. kolom chat. Kan sekarang kebanyakan di kampung orang kalau zakat aja, jarang yang ijab kabul dulu kayak langsung nerima beras terus taruh di karung gitu, Bib. Itu gimana hukumnya, Bib? Soalnya di tempat saya masih banyak kayak gitu, Bib. Kata warga-warga situ, intinya kan kita udah niat zakat. Itu katanya, Bib. Iya kan.
posisinya afdolnya itu kita berikan langsung kepada mustahik. Satu. Jika memang sangat sulit kita mencari mustahik, kita wakilkan kepada panitia-panitia zakat. Jadi dari panitia itu yang memberikan kepada mustahik di dalam perwakilan. Besok tentang hal ini kita bahas ya tentang perwakilan di dalam niat mustahik tersebut. Di dalam niat orang yang muzaki tersebut. Jadi begitu. Tapi afdolnya kita mencari afdolnya itu. Kita berikan secara langsung. Afdolnya. Tapi kalau seandainya memang merasa kesulitan tidak mencari si mustahik, maka kita istilahnya mewakilkan perwakilan di dalam orang-orang yang berurusan dengan panitia zakat tersebut gitu. Jadi kita dalam mewakilkan kita harus bilang ke orangnya gitu ya. Iya. Nah, orang yang menerima itu kan kadang belum tentu yang menyalurkan ya, Bib ya. Nah, apakah kita mewakilkannya juga harus bilang juga mewakilkan dan kamu mewakilkan kepada siapapun untuk menyampaikannya ke mustahik gitu. Iya. Besok ada di dalam niat tersebut ya. Ya artinya kan bukan hanya sekedar posisinya ditalafutkan, enggak. Gitu. Biasanya mereka itu sangat ini juga kok sangat bertanggung jawab dalam urusan zakat tersebut. Ya, silakan Maulana. Yaitu RT dan RW di dalam pembagian mustahik zakat. Jadi seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan. Rizky. Sedikit coba menyimpulkan aja Bu, yang tentang waktunya. Itu apa namanya? Yang barusan ada pertanyaan di chat tuh, coba dibaca dulu. Oh iya, ada nih. Izin bertanya kan sekarang kebanyakan ini yang tadi nih. Ada nih. Oh, yang tadi. Ada lagi yang baru. Tapi kalau di tempat saya yang menerima zakat itu RT kepengurusan masjid atau musola untuk dia makan, nggak disalurin lagi ke fakir-fakir miskin yang ada di sekitarnya rata-rata. Oh begitu. Kalau emang posisinya kita kurang istilahnya kurang percaya dalam amanah tersebut, ya kita langsung berikan aja langsung kepada fakir dan miskin. Mungkin barangkali mereka juga menerimanya itu RT dan RW karena mereka mustahik juga. RT dan RW itu mereka itu kan posisinya kadang-kadang mereka nggak ada nggak punya pekerjaan, gajinya pun kalau ada, kalau kagak itu masuk dalam kategori bisa miskin, bisa juga posisinya kategorinya miskin lah, bukan fakir. Gitu. Kayak macam begitu juga janda ya kan, ada kalau janda yang kaya nggak bisa. Tapi kalau janda yang posisinya kategorinya miskin masuk tuh. Tapi kalau janda kaya enggak. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain silakan. Lagi apa? Bagaimana kalau misalkan kita ngasih zakat ke guru ngaji,
tapi gurunya itu termasuk mampu, Habib, kaya. Dan bagaimana jika hasil zakatnya dibagikan lagi ke warganya, ke Kalau warga-warganya? ngasih guru ngaji posisinya bukan zakat. Abah bilang hadiah gitu. Sama dengan posisinya kita berikan orang tua kita, kerabat-kerabat kita. Bukan zakat. Gitu. Walaupun dalam keadaan posisi guru ngaji itu nggak punya contoh, ya kan? Kebanyakan kan kayak gitu. Mereka guru-guru ngaji yang biasa dilanggar-langgar itu, ya kan? Karena posisi mereka yang mengaji, orang tuanya tidak ada kepedulian dalam hal tersebut. Tapi kepeduliannya hanya yang berurusan dengan Inggris, kursus-kursus. Kalau kursus dan Inggris mereka jor-joran tuh. Mau 1 juta pun 1 bulan. Tapi yang berurusan dengan ukhrawi seorang anak, mereka nggak peduli. Dan sangat ironis sekali mereka mengatasnamakan dalam hal ini, kalau guru ngaji itu harus ikhlas. Nah itu zaman sekarang. Jadi istilahnya apa? Culasnya manusia. Oke, kalau emang orang tuanya tidak mampu. Tapi kalau orang tuanya mampu, di dalam kursus selain daripada ngaji atau yang berhubungan dengan pelajaran agama, ya kan? Itu mereka jor-joran, 1 juta, 2 juta. Padahal ujung-ujungnya mau begitu aja. Tapi yang abadi ini, yang buat masa depan si anak ntar, di masa depan selanjutnya, mereka tidak, para orang tua itu tidak memperdulikan dalam hal itu gitu. Nah, ini yang banyak merata di lingkungan-lingkungan orang-orang awam yang tidak paham arti sesungguhnya. Begitu. Sama kayak macam guru di pesantren atau guru-guru yang lain. Kalau nggak digaji bagaimana? Kayak macam Ustadz Ahmad Romli, ya kan? Ngajar di SDIT, kemudian nggak digaji. Anak dan istrinya Ustadz Romli makan apa? Ya, iya. Gitu. Abah bilang, makanya saya bilang, kalau saya posisinya kasih kamu gaji, kamu terima, itu haknya kamu. Gitu. Tapi jangan serta-merta hal ini kita harus menuntut dengan sekian, jangan. Gitu. Tinggal dilihat daripada posisinya, inilah istilahnya yang sewajarnya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Kalau Mas penjelasan tentang mustahik yang 8 asnaf itu adanya di bab yang sebelum zakatul fitri ya, Bib ya? Setelahnya. Oh, setelahnya. Itu di situ halaman 423, qismus sadaqati. Oh iya. Pembagian sedekah, artinya penyaluran daripada penyaluran muzaki ke mustahik. Orang-orang yang layak diberikan kepadanya itu berupa zakat. Sebetulnya kalau seandainya memang hal ini posisi kita amanah manusia itu cukup sejahtera dalam urusan zakat. Jadi Abah bilang agama itu sudah diatur ke semuanya. Kenapa kok tidak adanya balance antara ada yang kaya tambah kaya miskin? Karena tidak adanya posisinya penyetaraan dalam urusan ini. Tidak adanya amanah dari manusia, yang manusia itu diberikan amanah berupa zakat.
Gitu. Adanya miskin, tidak adanya keadilan dalam hal ini. Tumpang tindih gitu. Sama dari unsur sekolah ataupun pesantren yang posisinya kadang-kadang sekian. Kadang-kadang juga, ini mohon maaf ya, kayak macam di daerah sana tuh, daerah Jakarta atau di mana sekian. Kadang-kadang mereka dikatakan ustadz yang punya yayasan. Ini ada uang dana bos dari pemerintah sekian untuk disalurkan kepada guru-guru. Contoh per guru itu dapat sekian 500.000 untuk guru honorer. Contoh, ini banyak terjadi nih betulnya. Kemudian dari 500.000 itu haknya orang dipotong lagi oleh ketua yayasan. 200.000. Itu banyak tuh terjadi. Makanya mereka itu PK-BPK itu masuk jalur kepada lingkungan-lingkungan sekolah-sekolah. Makanya guru ada yang kategorinya nggak mampu dalam hal itu karena banyak pemotongan. Dia mengatasnamakan kiai atau ustadz, ya kan? Nggak ada sifat takwa di dalam hatinya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat dalam hal itu? Itu haknya orang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu sekalian memakan hak-haknya orang secara batil. Banyak nih kayak gini terjadi. Ustadznya bilang nggak apa-apa sekian. Nggak apa-apa itu kan posisinya lihat ada akhirat ntar. Si ustadz ini yang kasihan ntar selanjutnya. Yang punya yayasan. Makanya kebanyakan ntar ujung-ujungnya kalau sudah parah dalam hal ini ntar pasti bangkrut sekolahnya. Kalau sudah bangkrut itu sudah Allah Ta'ala murka padanya. Nggak ada keberkahan mungkin pesantren. Jadi intinya dikit-dikit tweet, dikit-dikit tweet. Bukan yang posisi mendidik bagi dia. Jadi dikit-dikit ya duit. Sudah bertuhankan dengan duit. Karena emang dilatih dirinya untuk duit. Gitu. Ada lagi yang lainnya? Jadi kebanyakan kata Aan Sastra dan Afina Putra, kebanyakan itu ngertiin guru ngaji orang yang fisabilillah, Habib. Jadi banyak di tempat saya yang ngasih zakat itu ke guru ngaji. Iya fisabilillah kategorinya oke masuk dalam fisabilillah. Tapi kan yang posisi ntar yang tidak diperbolehkan diberikan zakat fitrah di antaranya al-ghani, Banu Hasim wa Bani Muthalib, kufar, orang-orang kafir. Itu kan di antaranya. Guru ngaji kalau ghani, kalau kaya, kan makanya kan saya bilang, dalam merujuk urusan zakat hal ini, lil fuqara wal masakin. Dalam urusan kantongnya. Begitu. Perekonomiannya ditopang. Dan saya bilang juga dalam hal ini urusan tumpang tindih. Ada yang kaya tambah kaya, miskin tambah miskin. Tapi kita menyalurkannya tidak tepat sasaran. Bahasanya gitu.
Sah nggak dalam hal ini? Kalau mau rujuk dalam hal ini, nggak sah tuh. Karena guru ngajinya kaya. Wa fisabilillah ini posisinya sabilillah yang bagaimana gitu loh. Yang perlu dibantu, yang kategorinya untuk kehidupannya dia itu kurang. Sehingga kebanyakan orang yang di jalan Allah itu dia nggak konsisten lagi di jalan Allah karena urusannya berhubungan dengan perekonomiannya macet. Kayak kita nih biasanya ya kan, nggak belajar lagi tuh. Karena macet dalam urusan keuangan kebanyakan. Adik saya mau sekolah nggak ada biayanya, ibu sama bapak saya sudah sakit-sakit. Itu. Nah, apa guru ngaji itu posisinya hadiah, bukan zakat. Hadiah yang hadiah tersebut dari hasil apa yang guru ngaji tersebut ajarkan kepada kita. Kebenaran itu mengiyakan apa yang ada di dalam hati kita, kemudian imbasnya menenteramkan apa yang ada dalam hati kita. Kira-kira kalau guru ngaji, contoh seperti kayak guru kita, layak nggak diberikan zakat? Padahal kan kaya. Di situ kebenaran yang muncul di dalam hati kita kalau kita mengiyakan. Kebanyakan orang ini memahami dalam letterlek bahasa, tapi kontekstualnya di dalam syarah itu tidak paham. Makanya guru saya bilang, kebenaran itu ketika kita belajar satu bab full. Bukan setengah-setengah mengkelumit hadis atau Al-Quran, ambil konteksnya satu, udah diartikan dengan kebebasan kita, dengan sesuai apa yang kita pahami. Itu bukan ilmu, kesesatan. Kan kebanyakan kita gitu. Bosan belajar, ya udah setengah-setengah aja. Kemudian pahami udah setengah. Yang setengah itu fatal. Begitu loh. Kebanyakan kita kan begitu. Jadi begitu Aan Sastra. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Zakat. Kalau panitia itu mencampur, kan ada zakat, infak, sedekah. Mencampur zakatnya umat, ya zakatnya orang-orang dengan sedekah yang wajib dengan yang sunnah dicampur, terus dibagi-bagiin. Maksudnya? Panitianya Boleh itu, enggak? iya boleh apa enggak? Kalau dalam urusan pembagian kepada 8 asnaf ya boleh-boleh aja. Yang penting tepat sasaran. Mati ya, Bang. Air. Oh itu. Yang penting tepat sasaran. Begitu. Karena di dalam Al-Quran ini posisinya innamas sadaqatu dijamakan. Dalam hal ini urusan sedekah semuanya. Sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kata-kata sedekah itu diberikan kepada tepat sasaran. Yang 8 asnaf itu. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Silakan. Ada lagi pertanyaan?
Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin dicukupkan dulu. Ini mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita membahas tentang 88 asnaf itu ya. Saya mohon maaf dan mohon ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir. Semoga bisa terus istiqamah. Semoga menjadi berkah buat kita semua di penghujung Ramadan ini. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.